Apalagi tentang menyangkut hal viral memang ya, memang kita tak bisa mendoktrin seseorang itu memaksakan kehendak bahwasanya pendapat ini yang pasti baik dan pasti benar. Kayak musik tadi, salah satunya ada yang menghalalkan, ada yang mengharamkan. Tentunya ada yang pro dan kontra pasti. Tapi di situ bukan berarti yang perlu harus saya yang pembela yang halal itu namanya. Berarti saya harus menghalalkan ini semampunya kan kayak nggak ada bahasan yang lain namanya dalam hidup ini itu kayak yang haram saya itu wah ini haram dan sebagainya ada itu kan tidak gitu juga yang pasti yang kalau kita inginnya bangun kalau kita inginnya membangun bersama tidak perlu terlalu berlebih-lebihan dalam hal itu ya kita hargai ya kamu memang kalau memang yang ingin senang musik dan mengharamkan ya tidak usah main musik tidak masalah kayak yang inginnya main musik karena memang itu halal ya monggo santai saja yang penting nggak ya gini dalam urusan agama yang memang itu istilahnya apa intim dalam artian umpamanya tentang menyangkut menghina nabi dan sebagainya itu baru kita ya cocok yang menghina nabi dan sebagainya perlu kita tentunya itu ya keliru. Nah, itu perlu kita tegaskan kalau memang hal itu keliru umpamanya. Tidak ada yang membenarkan menghina nabi itu boleh tidak ada tentunya hal itu. Nah, tentunya itu kalau hal itu dianggap ada yang membolehkan tentunya keliru. Hal itu tentunya perlu kita tegaskan. Tapi kalau masalah musik, masalah kayak kilafiyah, kunut dan sebagainya, hal itu kan 50-50 masih ya, karena masih ada dasarnya semua. Tapi kalau hal yang intim-intim kayak penistaan agama, penistaan Quran dan sebagainya, nah itu perlu ditindak lanjut ya. Itu yang perlu ditindaklanjuti sebenarnya. Tapi kalau hal yang khilafiyah ya biasa saja lah kalau ada yang ikuti ini ya ikuti ini, kalau enggak ya enggak masalah gitu. Yang saya gini kan, kayak saya temui gini. Ketika sholat subuh itu kan kunut. Seseorang itu sudah menganggap kunut itu kayak gerakan wajib. Sehingga kalau nggak kunut subhanallah gitu. Nah itu kan ya kunut itu bukan maksudnya kalau orang pemanya lupa ndak kunut, ndak perlu subhanallah ndak masalah. Beda kalau pemanya orang sujud waktunya naik, waktunya apa? Diri lagi kemudian masih duduk baru subhanallah, baru oh ini salah rakaatnya kurang, rakaatnya itu. Baru itu subhanallah. Tapi kalau nggak kunut kemudian subhanallah itu agaknya kok orang ya kunut kan masalahnya bukan kan sunnah kunut itu. Nabi juga pernah kunut, pernah juga tidak kunut. Jadi perlu juga kita menambah wawasan bahwasanya ketika sholat subuh, pemanya imamnya pakai nggak lupa pakai kunut, ya tidak apa-apa, tidak perlu disubhanallah. Jadi tetap aja sholat seperti biasa. Ataupun ketika imamnya pakai kunut, ya jangan sujud sendiri. Aneh juga. Kalau makmum ini imamnya kunut, kalau sujud sendiri itu juga lucu karena dia ngotot saya tuh nggak pakai kunut kan sholatnya juga perlu ikut imam jadi ya perlu itu tapi kalau sholatnya pemanya waktunya berdiri lagi tapi tetap duduk di antara dua sujud waktunya berdiri nah itu baru subhanallah karena rakaatnya kurang soalnya waktunya 4 rakaat jadi 3 rakaat kan kalau langsung duduk lagi nah itu yang perlu saya itu kan itu keadaan di kalangan itu kadang seperti itu kan kurang pas saja. Nah seperti itu jadi tentang hal viral tentang hal itu cepatnya kita tidak terlalu berlebihan ya anggapnya biasa saja tapi kalau masalah intim dalam artian kayak menghina nabi atau dalam artian menstakan Quran dan sebagainya kita perlu agak intim dalam artian ya hal itu tidak ada dasarnya kita harusnya kan ya bagaimana bersikap dengan Rasulullah kan seperti itu. Bagaimana bersikap dengan Al-Quran kan seperti itu. Bagaimana kita bersikap dengan agama ini kan seperti itu. Ya, jadi seperti itu sehingga kita bisa saling membangun. Nah, kayak gini saya itu lihat statement orang itu menarik. Diibaratkan kayak kita itu bangun rumah, banyak kuli dan sebagainya. Kalau kulinya hanya ikut pendapat ini, pendapat itu, tidak ikut mandornya, saling bangun sendiri.
rumah itu jadinya seperti apa? Nanti rumah ada yang pintunya waktunya di depan, nggak ada samping, depan, kiri, belakang, kanan, di bawah ada pintunya, di atas ada pintunya. Kan ya lucu. Kayak kita ingin bangun sesuatu, ya kita saling membangun. Sehingga saling bekerja sama dalam membangun, sehingga jadilah rumah itu, jadilah sebuah bangunan itu. Tapi kalau saling karena inginnya itu berlebihan tadi, ngotot, saya ingin pokoknya pintunya ada di atas dulu. Jadi rumah kan aneh. Saya ingin pondasinya itu enggak pakai tanah pokoknya. Pakai semen aja. Enggak ada cukup dana pokoknya. Lu kacau. Enggak jadi bangunan rumah. Saling ikut pendapat ini, saling ikut pendapat ini. Serang ini, serang ini. Kulinya enggak jadi bangun tapi saling serang. Enggak jadi bangun rumah, saling serang. Nah itu kalau kita itu saling serang, saling gini. Waktu kita habis di situ, eman kan. Juga nanti kalau sudah menang, apa yang kita dapat? Ya biasa-biasa saja. Nggak ada ya populer ya biasa. Ya, orang malah itu ya biasa. Tapi kalau kita saling membangun, pasti sedikit demi sedikit jadi nanti tembok, jadi nanti pintu, jadi nanti gawangan, jadi nanti pondasi, jadi gentengnya, jadi nanti jadi rumah. Ya seperti itu gambaran Rasulullah, gambaran untuk bagaimana membangun Madinatul Munawwarah. Saling dukung. Meskipun dari sedikit mendukung sekali tapi nggak saling gini-gini. Nah, gitu. Itu hebatnya. Semoga kajian ini salah satunya itu inginnya kita membangun, bukan saling sepak sana sepak sini. Dan tentunya kita jangan fanatik. Tentunya seperti itu. Kita di sini tidak mengharapkan kefanatikan, tapi meskipun di kajian ini kita mengkaji banyak hal, silakan buka kajiannya lain juga, buka referensinya lain juga, silakan dikaji juga, monggo silakan untuk menyampaikan, utarakan pendapatnya kalau memang ingin diutarakan dan ingin ditabayunkan dan didiskusikan dengan kajian kita ini. Kita sangat terbuka sekali. Tapi kalau ngotot dan doktrin terlalu berlebihan dan merasa dirinya paling benar dan menyalahkan yang lain sampai berlebihan tidak terjadi satu kali, berarti itu sudah doktrin berlebih-lebihan. Tentunya di sini tidak diperkenankan hal seperti itu karena kita tidak sesuai dengan tujuan visi tadi yang saya jelaskan tadi. Bagaimana kita inginnya itu membangun, bukan saling doktrin-doktrinan. Habis nanti waktu kita buat itu kan eman. Buat apa itu? Sudah jangan seperti itu lagi kita. Nah, seperti itu nih. Jadi itulah kita. Nah, sekarang sudah mau jam 10, kita akhiri saja nih untuk kajian dan pertemuan hari ini. Tentunya semoga kita dapat ambil manfaat, semoga Allah memberkahi kita dapat ambil hikmahnya dan juga kita jadikan pelajaran hidup kita sehari-harinya.